proses wong teneling kang pracaya mringatiling suksma mituhu kabeh dawuhe aja nerjang pepacuh marsudya ambek utami rila sabar narima temen budi luhur anetepi dosa sila pepageme paguyuban ngesti tunggil mrihantu siyeng suksma. Ya, baik. Kita jumpa lagi dalam PJT Berbicara. Tadi diawali dengan sebuah tembang yang dinyanyikan oleh, wah ini bukan dalang sebetulnya, tapi beliau ini sekaligus juga narasumber dari perbincangan kita kali ini yang temanya adalah budaya dan pelestariannya. Dan kali ini narasumber utama kita adalah Bapak tadi yang nyanyi, yang nembang tadi, yaitu Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Hendarji Supandji. Sugeng sonten Pak. Sugeng siang. Sugeng siang, sugeng siang. Beliau ini selain Purnawirawan TNI juga sebagai Ketua Pawon Semar, Paguyuban Wong Semarang. Jadi bupatinya Semarang yang di luar kota, wali kotanya Semarang yang di luar kota. Dan istimewanya juga beliau ini Ketua Komite Seni Budaya Nusantara. Nah, inilah tadi kaitannya dengan kenapa Pak Hendarji tadi membuka perbincangan ini dengan nembang. Dan di sebelah Pak Hendarji ada Pak Leles Sudarmanto. Beliau adalah Ketua PJT yang selalu mendampingi kita bersama untuk berbincang-bincang dengan narasumber. Baik Pak Hendarji, mungkin kita awali ya. Tadi sangat menarik itu tembang yang dinyanyikan. Tembang yang dinyanyikan boleh ya bahasanya boleh, ya? Tembang yang dinyanyikan oleh Pak Hendarji. Itu apa tadi makna dari tembang tadi? Makna dari itu bahwa kita harus sadar bahwa manusia itu lemah di hadapan Allah. Oleh karena itu kita harus selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita ini selalu diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena oleh karena itu dalam rangka menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mentaati perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya. Agar kita tidak terperosok pada perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan yang sekarang itu lagi tren adalah sambo. Betul. Itu orang yang jauh dari agama. Dari agama, ya. Itu tadi ciptaan siapa ya Pak ya, lagu itu? Ya? Itu ciptaan dari Pak Dinarto. Jadi sesepuh kami yang sekarang sudah nggak ada. Beliau adalah asal dari Solo. Karena memang tembang itu banyak sekali yang diciptakan oleh orang dari Solo maupun Yogyakarta. Beliau inspirasinya dari apa ya beliau itu menciptakan lagu ini? Inspirasinya dari sebenarnya banyak sekali ya. Inspirasinya terutama penyebaran agama itu kan memang tidak bisa lepas dari budaya. Dulu itu kan sebenarnya agama Islam itu kan masuk ke Indonesia itu kan sudah sejak abad 7, tapi belum bisa berkembang. Nah, berkembang itu pada abad 14
lewat budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sehingga tembang-tembang itu banyak dihasilkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nah, kenapa disebut Sunan Kalijaga? Memang peradaban tua itu dulu awalnya adalah dari pinggir sungai. Semua peradaban di dunia itu selalu muncul dari lembah, dari pinggir sungai. Nah, Sunan Kalijaga pun di dalam membangun peradaban itu beliau lakukan sepanjang sungai, sehingga Raden Said namanya aslinya, tapi kemudian dipanggilnya adalah Sunan Kalijaga. Karena kota-kota dulu itu memang banyak berkembang di pinggir karena kebutuhan sungai. Airnya, Pak? Karena kebutuhan sama transportasi airnya. Atau apanya itu, Pak? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Jadi 200.000 tahun sebelum Masehi itu kan sebenarnya kehidupan manusia itu kan sudah ada. Kehidupan yang paling tua adalah di lembah Mesopotamia. Di lembah Mesopotamia diketemukan oleh arkeolog adanya bangsa Sumeria di Asia Kecil. Tapi kemudian setelah itu semua sungai itu ternyata munculnya sebuah kota-kota. Seperti di Eropa, itu Jerman, Swiss, Belanda itu di sepanjang sungai Rhine. Ada 8 negara yang kemudian muncul di sepanjang sungai Rhine. Dan di Jawa juga seperti itu ya? Ya, trennya memang seperti itu ya? Di Afrika itu sepanjang sungai Nil. Ada 10 negara yang dilewati. Nah, di Nusantara ini juga begitu. Kerajaan pertama itu kan di Mulawarman. Mulawarman itu yang sekarang menjadi Kutai Kertanegara. Itu di sepanjang Sungai Mahakam. Ya. Kemudian pada abad 4 itu juga di sepanjang Sungai Citarum di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah ya sepanjang Sungai Progo, Sungai Elo, Mataram kuno, kemudian kelanjutannya adalah sepanjang Sungai Bengawan Solo yang dilewati banyak kota. Kemudian di Jawa Timur, Kerajaan Singosari, Majapahit itu kan di tepi Sungai Brantas. Sehingga sungai memang merupakan sumber inspirasi kehidupan karena orang hidup itu tidak lepas dari kebutuhan air. Sehingga untuk pertanian dan lain sebagainya itu selalu membutuhkan air. Sehingga Sunan Kalijaga pada waktu itu membangun peradaban itu banyak dilakukan di sepanjang sungai, sehingga beliau disebut dengan Sunan Kalijaga yang banyak mengembangkan budaya. Ketika Raden Patah membangun Masjid Demak itu pertama kali beliau tanya, ini gimana caranya meresmikan Masjid Demak ini supaya banyak penonton. Nah, Sunan Kalijaga bilang dengan wayang. Kemudian Sunan Giri menolak, wah jangan, wayang itu bid'ah. Gitu. Itu kan dari India, dibalas oleh Sunan Kalijaga. Oh tidak, wayang ini adalah wayang ciptaan saya. Wayang ini adalah wayang ciptaan saya, bukan dari India. Ditanya, mana wayangnya? Tunggu 1 malam, besok saya ciptakan. Gitu. Akhirnya pagi harinya belum buat wayang, akhirnya Sunan Giri tertawa ngakak dan setuju. Dan akhirnya 1 hari setelah itu digelar wayang di Masjid Demak itu, sehingga banyak orang masuk Islam pada waktu itu akibat apa yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga, pengembangan agama itu lewat budaya. Nah, inilah contoh bahwa budaya itu sangat penting untuk membangun sebuah peradaban yang maju dan modern. Tadi ada kaitannya dengan Sunan Kalijogo, terus kemudian wayang, dan kemudian tempat di mana Bapak lahir, yaitu Semarang. Semarang, ya. Itu ada keterkaitannya nggak itu, Pak? Antara Sunan Kalijogo, wayang, terus sama Semarang ini? Ya, karena Sunan Kalijaga itu kan termasuk pendiri Kesultanan Demak. Kesultanan Demak, dan dimakamkannya juga di Demak. Gitu ya. Kemudian waktu itu banyak mengambil kayu jati itu dari Semarang, yaitu di Desa Kandri.
di Desa Kantri, sehingga Sunan Kalijaga itu memang banyak dikenal oleh masyarakat Semarang. Termasuk Bupati Semarang yang pertama, Kiai Pandanaran itu adalah murid dari Sunan Kalijaga. Muridnya ya? Murid langsung Kalijaga. Gitu? Tahun berapa langsung. Berarti beliau ya? Kira-kira ya abad 16. Abad 16. Ya. Awal abad 16. Ya. Awal dari abad 16. Sehingga agama Islam itu berkembang pesat setelah Sunan Kalijaga. Dan sampai zaman modern ini pun Semarang juga tetap mencoba selalu melestarikan wayang ini ya, Pak? Iya. Ada grup wayang yang terkenal dari Semarang Ngesti Pandowo. Ngesti Pandowo. Ngesti Pandowo ini kan didirikan oleh Kinarto Sabdo tahun 1937. Sehingga orang Semarang dan masyarakat Jawa Tengah banyak mengenali tentang Ngesti Pandowo ini dan Kinarto Sabdo. Karena itu menjadi ikonnya orang Semarang. Ngesti Pandowo dan dengan Kinarto Sabdonya itu. Nah, dari situlah muncul kecintaan saya pada bagaimana membangun budaya. Sehingga tema ini pas sekali, dari Semarang untuk Jawa Tengah untuk Indonesia, dan Indonesia untuk dunia. Nah, kebetulan saya sebagai Ketua KSBN juga mendirikan Komite Seni Budaya Nusantara di 34 provinsi. Yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan dari berbagai provinsi itu juga saya ajak keliling ke berbagai negara. Dan semuanya sudah melewati 5 benua besar. Baik Amerika Latin, Amerika Serikat, Eropa Barat, Eropa Timur, biasanya Asia, apa Afrika, itu, Pak? Yang dibawa ke luar negeri sesuai dengan permintaan para duta besar. Saya kan harus membangun komunikasi dengan duta besar, sehingga datang ke berbagai negara itu atas jaminan duta besar setempat. Kalau tidak duta besar, biasanya adalah pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah pernah membiayai? Pemerintah negara setempat. Pemerintah negara setempat. Ya. Seperti waktu di Mesir itu dibiayai oleh pemerintah Mesir, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Mesir. Karena Mesir itu kan memang sangat bersahabat dengan Indonesia. Teman Presiden Nasr itu kan sahabatnya Bung Karno dan pendukung utama ketika Indonesia merdeka. Sehingga ketika kami ke sana itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Mesir. Respon dari luar biasanya seperti apa itu, Pak? Ketika responnya kita membawa budaya kita gitu. Bagus ya. Bagus, dan waktu saya ke Aljazair ini kan merdeka karena Indonesia, karena peran Bung Karno. Saya di sana, jadi ke berbagai negara itu membawakan cerita yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang disenangi oleh negara tersebut. Waktu saya ke Aljazair, saya membawakan sosiodrama Soekarno. Yang nonton itu 500 orang itu semuanya orang Aljazair, bukan orang Indonesia. Ya, mendapat aplaus yang luar biasa karena saya menceritakan perjuangan Bung Karno, bahwa Aljazair itu merdeka karena perjuangan Bung Karno. Di konferensi Asia Afrika ya? Di konferensi Asia Afrika tahun 55 itu Aljazair belum merdeka. Nah, Presiden Soekarno mencanangkan kemerdekaan untuk Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Nah, setelah itulah 3 negara itu merdeka. Sehingga kita ke negara-negara itu bisa bebas visa dan banyak. Mereka menganggap Soekarno adalah bapaknya bangsa Afrika. Sehingga mereka sangat mengenal, sangat familiar dengan nama Soekarno dan menghormati ya. Bahkan di Aljazair, di ibu kotanya ada Jalan Soekarno. Oh iya. Hebat ya. Ada Jalan Soekarno. Baik, mungkin ke Pak Leles ini. Kalau kita lihat tadi Semarang begitu hebatnya melestarikan budaya sehingga punya grup wayang, kemudian juga bahkan bupatinya pertama adalah muridnya Sunan Kalijogo, itu kan sangat erat dengan budaya Jawa gitu. Nah, apakah ini ada multiplier efeknya gitu ya terhadap mungkin ekonomi masyarakat atau wisata atau seperti apa itu? Ya, terima kasih pemirsa. Kebetulan ini bincang PCT ini juga mendorong bagaimana
PAD Semarang, Kota Semarang ini bisa ada modifikasi, termasuk terkait dengan pertunjukan wayang kulit, pertunjukan yang berbau seni. Nah ini Bapak kita yang senior kami, ini saya nggak meragukan lagi, beliau memang pakarnya mensinergikan seni budaya bahkan di seluruh Indonesia. Hanya saja di Jawa Tengah ini perlu digosok-gosok ya Pak, agar supaya wong Jawa Tengah ini wong punya otot, tidak lemes, ya, gitu. tidak lemes. Ini lemes. beliau ini Kuat, semangat. ini perlu digosok-gosok agar supaya produk budaya, seni budaya bisa dibawa ke mancanegara melalui tokoh kita Pak Endarji ini. Nah, yang terkait dengan dalang wayang itu sendiri sebetulnya saya melihatnya sudah cukup lama, hanya saja pengemasan yang berperiodik, setiap hari Minggu ada kebudayaan itu disajikan. Ini sepertinya belum terjadi karena mungkin apa corona sampai sekarang, ataukah penjadwalan itu supaya ada multiplier efeknya untuk peningkatan kebudayaan ke masyarakat lingkungannya, untuk menjadikan produk itu UMKM di sekitarnya bisa berdaya guna untuk menjual produk-produk lokal. Terkait produk luar negeri, saya memang berharap pemerintah Jawa Tengah khususnya nih Wali Kota Semarang dan nanti mungkin didukung oleh Pak Gubernur kita untuk mensupport bagaimana Pak Endarji ini menggerakkan Jawa Tengah 35 kabupaten ini bisa dipilih-pilih seni budayanya dibawa ke luar negeri. Ya, betul. Agar supaya memperkenalkan seni budaya terkait juga bisa ke pariwisata. Artinya nanti ada juga devisa yang masuk melalui promosi yang melalui budaya tadi. Nanti jadi jago kanda. Nah, inilah sebetulnya saya berharap. Ini bertarung di luar. Nah, tampil betul. Internasional. Jadi ini sudah ada peluang Paguyuban Jawa Tengah dengan di Pawon Semarnya kuat di bidang kebudayaan dan networking internasionalnya. Ini saya berharap juga nanti para pihak yang ada, stakeholder yang ada di Jawa Tengah jangan berdiam, berikan kami sesuatu untuk kerjasama. Karena kami banyak tokoh-tokoh yang luar biasa untuk meningkatkan PAD wilayah Jawa Tengah khususnya di Semarang. Ini saya penting sekali. Mudah-mudahan begitu Pak kira-kira. Ya. Jadi mungkin ini terkait dengan perkembangan modernitas sekarang ini Pak ya. Di mana infiltrasi budaya asing itu begitu gegap gempita gitu. K-pop itu begitu menguasai anak-anak milenial gitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang peduli dengan budaya Nusantara ini bisa membangun ketangguhan agar juga budaya asing itu infiltrasinya tidak begitu bombastis sehingga kita terlena untuk masuk ke modernitas seperti itu. Nah, kita kan memang tidak bisa mengusir budaya luar. Gitu ya. Caranya ya dengan kita harus mempunyai strategi yang jitu. Bagaimana strategi itu? Setiap saya keliling ke Indonesia, saya selalu menganjurkan agar makanan-makanan tradisional itu minimal 70% ada di semua hotel-hotel yang ada di daerah itu. Gitu ya. Kalau ada makanan asing itu ya maksimal hanya 30%. Syukur kurang dari itu. Jangan lebih dari itu. Kemudian pakaian-pakaian tradisional. Seperti pakaian yang saya pakai ini kan cukup bagus. Ini kan dalam negeri ini. Yang saya pakai ini dalam negeri semuanya. Termasuk tutup kepalanya. Saya tidak pakai jas. Saya pakai ini. Karena ini memang produk dalam negeri. Saya kemana-mana saya pakai belangkon. Oh iya? Saya ke Eropa Timur kemarin jadi Pak Ijo nyanyinya pakai ini gitu loh, orang ketawa semuanya gitu ya, orang seneng. Dan baju-baju yang saya bawa oleh tim kami beberapa koper selalu habis gitu ya. Ini sebenarnya tergantung bagaimana kita mempromosikannya. Jadi budaya itu tidak hanya tari-tarian, tidak hanya musik, termasuk makanan, pakaian, ya, adat istiadat itu juga bagian dari budaya. Bahkan juga nama orang mungkin Pak ya. Iya. Sekarang ini kan sangat jarang ada anak-anak yang baru lahir dinamai Sri, Bambang itu udah hampir nggak ada itu. Nah itu perlu kita ini juga ulik-ulik juga ya seperti itu ya. Betul. Jangan sampai nama-nama itu hilang dalam peradaban kita gitu ya.
Kita ini kan 350 tahun dijajah Belanda. Ada dihancurkan karakternya. Dihancurkan efeknya, karakternya, ya? iya. Ya. Sehingga budaya itu kan hancur lebur karena dijajah Belanda. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang baru keluar 5 tahun yang lalu, maka ini kesempatan yang luas untuk membangun budaya kita, identitas kita, karakter kita, gitu. Apa filosofi dari undang-undang itu? Filosofinya agar kita ini sadar akan jati diri kita. Jati diri kita kalau diangkat apa sih sebenarnya intisarinya? Pancasila. Nah, Pancasila itu tidak hanya disampaikan secara doktriner. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo, Pak, saya belum melihat bahwa apa yang dilakukan oleh MPR itu berhasil. Pancasila itu kan adalah pemersatu. Tapi kok Papua seperti itu? Karena apa? Budayanya belum diangkat. Bagaimana kalau sosial 4 pilar itu pertajam untuk daerah-daerah konflik? Saya siap membantu. Nah, kebetulan minggu depan saya akan komunikasi dengan Sekjen MPR, Pak Ma'ruf, untuk merencanakan bagaimana sosialisasi 4 pilar itu lewat seni budaya, tidak diceramai. Ceramai mungkin untuk perguruan tinggi cocok gitu ya. Tapi untuk orang-orang bawah bisa ngantuk semuanya itu. Tapi kalau disajikan lewat seni drama, lewat sosiodrama, orang akan lebih meresap. Dari sosiodrama itulah kita memasukkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila itu hidup. Sehingga memang Pancasila itu harus dihayati oleh seluruh bangsa lewat seni budaya. Tidak sekedar sehingga ada variasinya. Pada level tertentu mungkin lewat ceramah, tapi pada level tertentu juga lewat seni budaya. Sehingga seni budaya itu sangat cocok untuk mengembangkan berbagai aspek yang terkait dengan identitas bangsa, terutama Pancasila itu sendiri. Sehingga keutuhan bangsa itu bisa dipertajam. Kalau tidak segera dilakukan ini, konflik yang mengakar itu akan terjadi. Kita akan tidak mengharapkan adanya konflik di dalam negeri. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh PBB itu kan di abad 21 konflik antar negara itu berkurang. Buktinya kan tidak terjadi perang dunia ketiga gitu. Tetapi yang makin mengakar adalah konflik di dalam negara. Nah, sekarang kalau itu konflik di dalam negara, apa terapinya gitu ya? Diagnosisnya seperti itu. Terapinya apa? Budaya. Budaya itu alat pemersatu. Lewat kearifan lokal masing-masing. Iya, lewat kearifan lokal masing-masing. Sehingga kalau kita cerita ke Papua, jangan ceritanya cerita Jawa Tengah harus gitu beda-beda, ya. Ceritanya ya cerita tentang Papua. Misalnya apa? Misalnya Musamus. Musamus adalah rumah semut. Ya. Rumah semut yang ada di Merauke. Itu jutaan semut bisa membangun rumah dalam 1 hari yang tingginya kira-kira 3 meter. Itu filosofinya, jangan kau tanya kapan saya bekerja, tapi lihatlah karyaku. Hasilnya. Lihatlah hasilnya. Iya. Nah itu kalau dimainkan dalam bentuk sosiodrama, itu akan meresap bagi orang-orang Papua. Sehingga cerita-cerita daerah itu bisa diangkat menjadi sosiodrama sesuai dengan kearifan lokal setempat. Tidak membawakan cerita dari Jawa Tengah, gitu ya, ke sana ke Papua, tapi memang cerita-cerita lokal itu, tapi muatannya adalah muatan Pancasila, gitu, kira-kira seperti itu. Betul. Sehingga masuk, gitu, masuk. Kalau dibawakan cerita tidak, dari Jawa kan nggak masuk. Nggak masuk, betul. Tapi Pancasilanya kan harus masuk. Nah, bawakan cerita dari Papua, tetapi misinya adalah bagaimana Pancasila itu. Kan katanya Pancasila alat pemersatu, ya kan? Nah, harus dibuktikan bahwa Pancasila memang alat pemersatu. Dan ini murah. Daripada mengerahkan TNI beratus-ratus ribu ke sana, biayanya besar. Gitu ya. Tapi dengan budaya ini, tapi memang harus terus, jangka panjang. Tidak sekali terus bersatu. Bukan seperti itu juga. Gitu kan. Memang harus secara terus-menerus. Mungkin nih ke Pak Leles nih sebagai pemain ketoprak gitu ya. Bagaimana cara-cara budaya ini bisa membangkitkan generasi muda ini agar mereka juga mencintai budaya kita, agar mereka
meskipun terinfiltrasi budaya asing, tetapi juga tetap menghargai budaya kita, bahkan juga ikut melestarikan. Seperti apa itu, Pak? Betulnya jenderal kita ini, Jenderal Paijo itulah salah satu konsep yang dibangun oleh Bapak kita untuk diminati oleh remaja-remaja itu. Di luar negeri aja tidak izin gitu, kira-kira memakai kostum itu dengan wong jenderal aja main kayak gitu gitu. Apalagi narinya di pelataran lagi di panggung. Iya. Jadi itu adalah hal yang aneh itu. Di ruang publik. Ya. Disitulah kami memberikan apresiasi dan saya seperti di Semarang itu kan ada gambang kromong, ada dukder, ada tari Semarangan dan seterusnya, itu termasuk wayang tadi. Hanya saja mungkin dengan kehadiran nanti kalau perlu apakah kita perlu mendorong partisipasi walaupun mungkin sudah jalan gitu loh. Cuman masukan dari kami ini termasuk dari Bapak kita yang sudah senior dan sudah melalang dunia, ini bisa diapresiasi, diajak bekerja sama untuk meningkatkan duta pariwisata di luar negeri. Pemain ketoprak maupun wayang kulit atau apa saja, yang penting multiplier efeknya untuk masyarakat lingkungan itu bisa naik, jadi mendapatkan uang yang dari lingkungan itu, Pak. Intinya di situ kami. Jadi saya akan berupaya untuk mendorong terus agar supaya masyarakat di lingkungan melalui kebudayaan tadi, seni budaya, bisa mencari uang dengan nikmat. Kira-kira gitu saya kira. Multi manfaat lah ya. Iya. Ya, mungkin ada closing statement dari Pak Endarji ini terkait dengan apa yang kita perbincangkan. Ya, budaya itu kan jati diri bangsa. Ya. Budaya itu juga alat pemersatu. Basic dari alat pemersatu itu kan persahabatan. Persahabatan itu kalau di Jawa kan paseduluran. Paseduluran itu kan memang warisan terbesar dari nenek moyang kita, gitu. Sehingga memang paseduluran saklawase yang juga menjadi jargon-jargon PJT ini pas sekali, karena memang itu jargon-jargon yang berbasis pada nilai-nilai tradisi yang hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu. Ini yang harus kita siarkan sehingga konflik-konflik kecil itu bisa dihindari. Yang muncul adalah bagaimana kita itu membangun sebuah persahabatan. Karena semua karya besar itu selalu dimulai dari persahabatan. Tidak akan ada karya besar tanpa persahabatan. Contoh, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 tidak akan terjadi kalau tidak ada persahabatan di tahun 1908. Sehingga persahabatan merupakan jalan panjang. Tidak akan ada perjuangan tanpa diawali dari paseduluran atau persahabatan. Sehingga persahabatan nasional di 1908 itulah mengawali sebuah perjuangan panjang dan lahirnya proklamasi 17 Agustus 45. Sehingga persahabatan ini memang harus kita jaga selamanya. Karena itulah warisan terbesar dari nenek moyang kita, itulah budaya. Ya, baik. Jadi budaya itu bukan menara gading yang sulit untuk dicapai. Budaya adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Bukan menara gading. Terima kasih. Baik, banyak hal yang kita bisa serap dari perbincangan kita kali ini. Beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Pertama, bahwa budaya kita yang adiluhung itu pernah dihancur leburkan oleh penjajahan Belanda selama 3,5 abad. Jadi kita sekarang harus membangun kembali budaya yang pernah menjadi kekuatan kita. Dan saya kira kenusantaraan ini harus kita rawat, karena kita tidak bisa dengan budaya tunggal gitu Pak ya. Karena dengan berbagai macam suku kita harus punya kearifan lokal agar bisa diterima di masing-masing daerah. Dan tadi closing statement dari Pak Endarji sangat menarik, bahwa negara ini dibangun oleh persahabatan, persaudaraan, paseduluran. Nah, mari kita terus merawat paseduluran kita, terutama di PJT Jawa Tengah, agar kita bisa memberi manfaat kepada negara, kepada bangsa, dan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Saya tutup perbincangan kali ini dengan yel-yel PJT Jawa Tengah. Paguyuban Jawa Tengah, guyub gayeng salawase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.